Halo, selamat sore semuanya. Suaranya kedengeran? Hmm? Oke, hari ini saya akan bicarakan, kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang Your Smile is Your Logo. Kenapa saya mau bahas topik ini? Kayaknya di luaran belum ada mengenai topik ini. Nah, kalau dari yang survei yang saya baca, orang pertama kali misalnya kita ketemu sama orang atau kenalan sama teman baru, pasti yang dilihat apanya pertama? Senyumnya, yaitu gigi. Nah, dari senyum itu kan ada gigi gitu. Kemudian dari situ baru ke mata, kemudian wangi tubuhnya, apakah wangi atau enggak, dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, kemudian nah, kalau yang saya baca juga, jadi kalau dari yang Cosmopolitan itu, kalau misalnya laki-laki mau ketemu, mau kenalan sama teman baru, terutama yang wanita, juga pertama kali dia apa? Senyumnya gitu. Nah, dari senyum ini kan intinya adalah gigi gitu. Karena itu kita paling penting apa? Menjaga kesehatan gigi. Nah, dari gigi ini ada juga, jadi maksudnya apa yang orang lihat dari gigi? Apakah kerapiannya ataukah kebersihannya? Nah, ternyata dari penelitian dari Academy of Cosmetic Dentistry, jadi orang lihat gigi itu pertama kali adalah rapi atau tidak gitu. Kemudian warna, jadi maksudnya warna giginya apakah warnanya kuning atau putih gitu. Kemudian kebersihannya, ketulusan senyumnya, sama satu lagi apakah ada gigi yang hilang atau tidak. Jadi kemudian dari survei berikutnya, kenapa senyum itu nggak menarik gitu. Jadi dari penelitian juga, apa yang membuat senyum itu nggak menarik. Pertama adalah warna giginya. Jadi misalnya dia ada karang gigi atau ada lubang gigi, kan jadinya hitam-hitam semua. Kemudian giginya berantakan, kemudian giginya ada yang hilang. Nah, kemudian juga apakah ada yang giginya ada yang misalnya kotor dan sebagainya gitu. Karena itu kita penting untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, ada yang juga yang bertanya, bagaimana nih pandemi ini? Kalau misalnya menjaga kebersihan seperti biasa, kita sehari-hari ya sikat gigi sehari 2 kali. Kemudian kalau misalnya ke dokter gigi, sebenarnya sih sekarang udah ada protokolnya gitu. Jadinya aman sih sebenarnya. Nah, sudah ada pertanyaan dari Mega Yuan. Kenapa sudah behel 4 tahun tapi setelah lepas giginya jadi maju lagi? Karena setelah lepas kawat gigi itu mesti pakai namanya retainer. Nah, retainer itu biasanya selama mungkin dan hampir seumur hidup gitu. Jadi kalau tidak pakai retainer, biasanya sih yang penting malam aja sebelum tidur. Pasti kalau nggak pakai retainer ya berubah. Kemudian yang diperhatikan juga, apakah rutin cek ke dokter gigi atau tidak. Jadi kalau misalnya ada gigi yang berlubang, nah biasanya juga dia giginya atau ada yang ompong jadi bergeser gitu. Kemudian oh iya, nanti juga ada bintang tamu juga. Nanti saya panggil, biasanya ini pasien-pasien saya ajak live. Kenapa dia mau menjaga kesehatan gigi, mau merapikan gigi, apakah senyumnya itu penting gitu. Oke, nanti sebentar lagi bakal ada yang join. Kalau ada yang mau bertanya boleh, karena kita nih santai-santai ngobrolnya. Kemudian bagaimana ke dokter gigi di masa pandemi? Nah,
seperti biasa aja kalau kita biasanya ke dokter gigi, kita kan buat janji dulu supaya antar pasien itu jaraknya tidak terlalu rapat. Kemudian pas di ruang tunggu ya pakai masker seperti biasa. Kalau misalnya kita masih eh, lagi sakit atau tidak enak badan, sebaiknya ditunda dulu. Jangan sampai kalau sudah sakit sekali giginya baru ke dokter gigi. Biasanya itu udah terlambat karena lubangnya itu berarti sudah kena saraf giginya. Nah, seperti ini. Jadi dia udah kena saraf giginya, udah sakit, dan perawatannya bakal lebih mahal dan lebih lama gitu. Oke. Nah, kemudian biasanya nih kalau misalnya orang awam biasanya memperhatikan giginya itu cuman di bagian depan yang kelihatan waktu senyum. Padahal kita harus jaga gigi itu secara keseluruhan sampai belakang. Kadang-kadang pernah saya temuin pasien, depannya bersih, rapi, tapi gigi gerahamnya sudah hilang atau sudah rusak, nggak dijaga. Padahal kita sebenarnya harus menjaga secara gigi secara keseluruhan gitu. Jangan cuman yang kelihatan tampak depan saja gitu. Oke, jika ada yang mau bertanya silahkan. Oke, ada siapa lagi? Wah, ada Antoni Lumanto. Halo. Wah, ada Agustinus. Siapa lagi nih? Oke, ada Stefani. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Karena kita hari ini santai aja. Ada Caroline juga. Oke. Coba saya panggil dulu. Wah, ada Lawrence nih. Kemudian saya kasih tahu gejala-gejala misalnya. Nah, sudah ada nih. Flow. Yuk, kalau mau join sekarang aja. Jadi kita pembicaranya lebih panjang. Oke. Nah, Halo dok. halo. Nah, ini salah satu selebgram kita. Aduh, enggak lah. Oke, sekarang usahanya apa aja nih? Selain ada tanaman juga ya sekarang. Iya, aku sejak pandemi jadi ada usaha baru nih dok. Oh, selain salon apa lagi tanaman? Tanaman. Ada Oh, plant terus shop. terus apa lagi? Masih ini, masih jadi model atau gimana? Modeling off dulu sih. Pokoknya sejak pandemi jadi lebih ini kan, lebih di rumah aja Oke. gitu. Nah, dulu kenapa nih mau memperbaiki senyum nih? Wah, apa karena memang jadi profesinya dulu model atau memang atau apa? Iya, awalnya sih Coba ceritain. sebenarnya aku pasang kawat di dokter kan udah kawat keempat aku itu dok. Seumur hidup Oh, udah kawatan 3 kali. Ke dokter Linus tuh keempat. Jadi gimana ya, dulu udah ngerasain pernah giginya rapi, terus berantakan lagi kan pasti kayak apa sih, gemes gitu kan, pengen pengen rapihin lagi gitu. Ya udah jadinya pasang lagi. Dan memang apa ya, aku sih ngerasanya kalau gigi apa senyum orang tuh kayak udah setengah dari muka loh. Kalau first impression orang ketemu kan pasti lihatnya langsung senyum ke gigi gitu, ke mulut. Jadi gigi rapih dan bersih sih menurut aku lebih lebih appealing lah gitu. Impact-nya apa? Jadi lebih banyak job atau lebih kan ada survei juga nih. Katanya nomor satu sih lebih atraktif kalau gigi rapi itu. Iya. Nomor Iya, dua, terus juga jadi lebih ya. pede. Ya sesuai survei nih. Heeh. Soalnya saya ada survei nomor satu tuh kelihatannya lebih atraktif. Yang kedua
lebih populer di kalangan pasangan lawan jenis. Nah, misalnya Oke. kalangan kita lagi ngegebet orang atau lagi ini apa? Lagi sama siapa gitu. Kemudian lebih kelihatan sukses gitu. Ada juga surveinya. Oke, oke, oke. Jadi lebih banyak job atau gimana atau lebih apa? Iya, kalau lebih pede, Kalau otomatis kita jadi lebih apa ya? Lebih lebih pede untuk menerima banyak banyak opportunity gitu. hmm, Kalau sebelumnya misalkan kita tahu nih kekurangan kita, oh giginya kurang rapi. Jadi kalau ada job yang harus mood boardnya harus senyum, harus ketawa-ketawa, itu langsung nggak pede duluan gitu. apa perawatannya apa karang giginya lebih sedikit atau gimana sekarang atau lebih kan kadang-kadang kalau gigi eh rapi tuh kita bersihin giginya lebih enak. Nah, lebih iya, karang giginya jadi lebih sedikit karena nggak berantakan. iya benar. Jadi jarang ada makanan nyelip gitu ya, Dok. Oke. Nah, terus jadi apa lagi yang menurut kamu ada perubahan apa yang drastis gitu? Hmm, kalau sebelumnya sih aku berasanya tuh gigi aku nggak nggak ngegigit gitu loh, Dok. Oh, nggak rapat Atas ya? dan bawah. Iya. Jadi kalau Mm-mm. yang ngegigit itu di sebelah kiri doang. Jadi kalau aku ngunyah, makan itu selalu di sebelah kiri sini. Jadinya rahang tuh sebelah Hmm. kiri lebih besar, ya kan? Nah, setelah dikawat, Hmm. otomatis rata. Jadi ngegigitnya tuh rata atas bawah dan kanan kiri tuh jadi seimbang gitu. Jadi aku bisa Lebih makan di enak. sisi kanan dan sisi kiri gitu. If Gracia Chow itu teman kamu ya? Iya, Kak Dia If. bilang, Dokter Inus berhasil bikin temanku nggak pasang kawat gigi lagi. Iya, setelah berkali-kali dia juga mau itu dok, mau ratain gigi Oh, dok. konsul. Heeh. Boleh Coba tuh nanti suruh janjian. diajakin. Oke, gini aja. Nanti saya lanjut lain. Makasih. Semoga sukses. Thank you, Dok. Ya, dan selalu sehat. Dah, Iya, sama-sama, Dok. bye. Oke, siapa lagi yang mau tanya nih, kira-kira? Jadi selain efeknya itu selain gigi rapi, kalau menurut survei jadi kita lebih pede, lebih kelihatannya lebih atraktif. Nah, juga ada yang bilang can a smile make you appear more successful dan intelligent. Jadi bisa juga senyum yang rapi, yang gigi yang rapi bisa menyebabkan kelihatannya lebih kita lebih pintar gitu. Itu menurut survei ya gitu. Jadi macam-macam. Nah, sekarang kan kadang-kadang kalau kita kenalan sama orang sekarang pandemi kan pakai masker nih. Nah, nggak kelihatan. Tapi justru sekarang saatnya kalau misalnya mau ngerapin gigi, karena kan nggak kelihatan. Tahu-tahu pas nanti sudah kumpul sama teman gitu, pas wah, sudah pandeminya udah lewat, wah langsung kaget. Kok jadi mukanya ada yang beda apa ya gitu. Soalnya kalau orang lihat seseorang tuh 47% itu pasti ngeliatnya ke gigi gitu, nggak mungkin. Mata, hidung, segala macem, baju tuh biasanya udah nomor yang sekian-sekian lah gitu. Nah, kemudian kalau selain itu menurut Cosmopolitan juga, kalau misalnya cowok, misalnya laki-laki lagi ketemu wanita misalnya apa yang dilihat selain senyum, senyum kan nggak mungkin nggak kelihatan gigi kan, kemudian pas ketawa segala macam. Nah, kemudian kalau mata itu dia juga bilangnya nomor 4. Jadi paling utama tuh gigi. Kalau ada yang mau tanya selain topik ini boleh. Jadi kita lebih apa? Lebih interaktif. Ada Victory Senjaya. Halo, kemudian Pierre Yung, Joy Setiawan, ada lagi Factory Outlet, bukan ada siapa nih? Rian Johnson. Oke, kalau ada yang mau tanya tulis aja boleh. Nanti akan kita panggil lagi siapa ini?
Ada lagi. Apa? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, jadi nah sudah join. Ada Bu Indri nih. Oke, tinggal request, pencet request untuk join. Ada Lisa. Oke. Nah, ini dia. Ada Indri nih, pengusaha sukses nih. Suaranya nggak kedengeran. Masa suaranya nggak kedengeran? Nah, Kedengeran? baru kedengeran ya. Oke, nah sekarang kan lagi pakai kawat gigi nih. Nah, pertama kali tuh kenapa kepikiran pakai untuk kerapin gigi tuh kenapa gitu? Kenapa ya? Tapi biar lebih rapi satu. Yang Kerasa kedua, dikit, kurang memang kedengeran. kecil. Yang pasti memang pasti lebih rapi kan, lebih enak dipandang ya. Hmm. Terus dulu aku juga udah pernah pasang behel, cuman waktu masih umur belasan, tapi karena sakit, terus aku minta dilepas karena memang masih kecil kan, aku masih SD. Terus yang terakhir-terakhir, aku kepengen lagi, masih takut-takut, terus lihat review di IG punyamu, katanya banyak yang nggak sakit, mana sih gitu. Ternyata beneran nggak sakit. Aku pikir ya udahlah kalau misal sakit ya udah sekalian diet gitu kan. Dietnya gagal loh. Terus gitu. Nggak sakit sama sekali. Nah, Tuh. perubahannya apa nih setelah itu? Apa lebih pede atau lebih disayang suami atau Lah, gimana? pasti, pasti. Pede pasti. Terus lebih happy. Ternyata cepet banget ya. Waktu itu kan dibilangnya sekitar 12 bulan. Ini baru masuk hampir 8 bulan. Kemarin kontrol terakhir beberapa bulan lagi udah mau lepas katanya kayak gitu. Cepet banget gitu. Terus juga kelihatannya udah rapi kan cepet. Malah yang bawah ini cuma 6 bulan doang. Oh. Nah, terus gimana itu apa tanggapan teman-teman atau gimana atau ada perubahan nih di mukanya atau weh lebih Apa ya? lebih gimana lah Kalau tanggapan teman-teman sih belum ada. Mungkin karena pandemi juga jarang ini nggak kan. kelihatan jadinya Jarang belum berubah cuman atau nanti. memang kelihatan lebih Ya. rapi sih, lebih rapi. Nah, sekarang selain itu interior kontraktor apalagi usahanya nih. Jadi biar pada Ya kenal nih. masih Wah, banyak nih kayaknya. masih yang bantu apa, anak-anak disabilitas itu, terus masih Oh, merintis yayasan, tapi nanti itu masih merintis lah, bro, masih merintis oh, dulu. keren. Ah, nah, kalau tanggapan suami gimana nih? Pakai kawat Oh gigi ini apa? Woi, kepengen malah, oh dia malah kepengen. gimana tuh? Dia juga kepengen tuh. Oh, Gimana aduh, tuh? biar biar lebih keren gitu ya. Kayaknya adekku juga pas lagi ikut nih. Tuh, ada adekku kayaknya tuh, liatin tuh. Dia Wah, kepengen nih, pengen di behel nah nih. kenapa kepengen? Boleh, nggak apa-apa, ngajak ngobrol aja. Coba mana dia? Udah. Malu lah pastilah dia. Ada yang. Giginya lebih rapi. Giginya lebih rapi. Oh, jadi Tinggal semuanya, beberapa minggu lagi dilepas. Dia juga gigi jadi berantakan soalnya. jadi pada intinya memang senyum itu adalah logo kita, jadi identitas gitu istilahnya kan. Jadi dengan kita menarik apa senyumnya apa giginya rapi, senyumnya menarik, nah bisnis juga lebih lancar gitu kan. Amin, diaminin
gitu po. Jadi masih belum Aduh. berani lebar-lebar ya, karena yang atas Oh, kan masih masih dipasang. masih ada kawat. Ya. Oke, udah banyak. Ada yang mau nanya nggak nih? Aduh, Oke, udah banyak yang join nih. Ada nggak ya teman-temannya Indri nih di sini nih? Nah, terus apa lagi nih? Jadi apa bersihin giginya? Oh, yang bawah kan baru, yang atas belum dilepas sih. Jadi masih sikat giginya masih rada ribet dikit ya. nggak apa-apa, Cuman cuman kalau, memang lebih rajin bersihin gigi yang pasti. nah Lebih jadi lebih rajin sering merhatiin bersihin gigi gigi, ya. ya Jadinya lebih kalau diperhatiin. ada, biasanya memang ya pasien yang lain begitu. Jadi kalau ada perubahan sedikit, oh, hitam. Dia bisa lihat sampai ke dalam-dalam bawah lidah loh. Saya aja bingung gimana dia cara ngelihatnya. Nah, mungkin karena udah sering ini jadi perubahan sedikit udah lebih aware. Jadinya lebih sehat lah maksudnya giginya. Jadi lebih Hmm, nggak cepet bolong gitu. mm-mm. Oke, ada lagi yang mau di-sharing? Nah, Aku itu aja sih. Cuman aku puas-puas. Cepet. oh, wah. Yang gigi bawahku tuh Sekarang cepet lagi, rapinya loh, kok. iya, 6 bulan tapi kan, kamu tergantung. bilang kan sekitar dua Iya. belas bulan, 6 bulan udah copot tuh cepet banget. Nah, tapi tergantung sih, memang ada yang cepat, ada yang pelan pergerakan giginya, termasuk cepat nih. Hmm. Oke, oke, terima kasih. Semoga sukses. Thank you, thank you. Kamu juga, thank Bye. you. Bye. Wah, udah banyak nih. Ada Rahel, ada Aurel, ada Fanny Chris, DVB, ada Natalia Susanto. Nah, oke. Coba kita. Kalau ada pertanyaan seputar gigi yang lain, boleh. Jadi kita santai hari ini. Ngobrol-ngobrolnya. Nah, sekarang eh, kenapa? Maksudnya selain penampilan, masalah apa kepedean, nah makanya itu eh, merawat gigi itu sebenarnya penting gitu. Malah banyak yang bilang, oh pandemi ini jadi nggak bisa ke dokter gigi. Sebenarnya sih eh, tetap bisa gitu, asal sesuai dengan protokol. Nanti kita tanya aja kliniknya apa sudah menjalankan sesuai protokol dari PDGI atau tidak gitu. Karena kalau misalnya udah sakit sih, sebaiknya memang ke dokter gigi. Kita soalnya beda. Kalau misalnya sakit gigi itu harus dilakukan tindakan seperti penambalan, perawatan saluran akar gitu. Nggak bisa kita cuma minum obat sembuh gitu. Jadi harus dengan tindakan, jadi tambal, dirawat. Oke, coba kita panggil yang lain. Siapa lagi? Oke, udah ada pertanyaan. Saya jelasin dulu sebelumnya kalau kita mau melakukan perawatan kawat gigi, biasanya kalau saya pasien datang nggak langsung dipasang, tapi kita analisa dulu. Jadi misalnya kita lakukan ronsen, panoramik, dan cephalometrik, nanti dianalisis kasusnya, baru misalnya apakah ruangannya cukup atau tidak, perlu pencabutan atau tidak, baru kemudian dipasang kawat giginya. Jadi nggak langsung melakukan pemasangan gitu. Mungkin ada yang mau bertanya?
Ada lagi. Caroline, ada yang mau dikawat gigi. Nah, boleh. Konsul aja, biar ya bisa dilihat kasusnya. Oke. Nah, kemudian untuk perawatan sekarang itu ada bermacam-macam. Jadi nggak cuman pakai yang metal, ada juga yang transparan, ada juga ada yang clear aligner, jadi kayak plastik gitu. Jadi untuk ngerapin gigi, kalau tidak mau terlihat, bisa ada yang namanya seperti kayak seperti plastik. Namanya, kalau saya pakainya Invisalign, clear aligner, jadi seperti ini. Cuman plastik aja. Tapi nggak cuma satu, cuman ada seriesnya, nanti dipakai diganti sesuai nomornya seminggu sampai 2 minggu sekali, nanti giginya pelan-pelan akan berubah rapi gitu. Jadi ada alternatif kalau tidak mau pakai yang metal bracket. Terus ada apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini dia MC kita. Hai dok, apa kabar? Baik, baik. Ini giginya udah rapi nih, udah baik. Lagi di mana? Lagi di mana? Ini tadi sih sebenarnya mau meeting, tapi nggak Oh, jadi karena ada apa? Ada banjir dan segala macamnya, jadi ya oh. udah di cancel aja gitu. Itu masih aman. Oke, kalau menurut Loren gimana nih? Wah, MC kan biasanya Oke, butuh penampilan banget gitu. ya sebenarnya sih memang ini berhubungan dengan pekerjaan ya. Tapi kalau misalnya LJ boleh sharing, sebenarnya sih bukan cuma orang yang pekerjaan yang berhubungan dengan media aja, bukan hanya orang yang pekerjaan yang berhubungan dengan orang aja, tapi aku encourage semua untuk apa ya, memiliki gigi yang sehat, memiliki gigi yang rapi, terutama untuk moms and dads yang punya anak, dirawat giginya dari kecil supaya Ya, nantinya tuh iya setelah dia bertumbuh dan tambah dewasa itu tuh membuat apa ya mungkin lebih confident sih. Jadi sebenarnya kalau memang kalau sana untuk LJ berhubungan dengan pekerjaan sebagai MC itu ya penting untuk apa ya punya gigi yang rapi ya karena kan ngomong terlihat ya kan walaupun sekarang oh iya banyak pakai pakai masker. masker gitu. Tapi tetap Tapi kelihatan. bagaimana ya, jadi bagaimanapun karena kan kadang-kadang suka bikin video, ya Oh kan, iya. live kayak gini, ya masa live pakai masker kan nggak mungkin. Jadi kata aku sih penting banget sih dok, ya sesuai banget dengan judul dari live Dr. Linus hari ini, Your Smile is Your Logo. Karena kenapa? Menurut aku tuh senyum setiap orang itu adalah identity dari orang tersebut, signature style dari orang tersebut gitu. Karena pada saat orang tersenyum, ya itu orang lain, publik itu juga akan apa ya menganggap bahwa orang tersebut ramah, approachable, orangnya very easy untuk diajak bicara, ya kan? Tapi sebenarnya bukan cuma berbicara orang aja menganggapnya. Kalau kita melihat diri kita setiap pagi di cermin, kita senyum, lagi gosok gigi, habis itu kumur, senyum,
trust me dok, itu akan membuat kita itu lebih apa ya, percaya diri sih sebenarnya ya gitu. Iya. Jadi bukan cuma dinilai orang aja, but also untuk diri kita sendiri. Sebenarnya itu justru yang paling penting gitu. Ya, 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 ya. Memang benar. Jadi kita kalau giginya rapi, kadang-kadang mukanya juga bisa rada berubah. Kalau misalnya kadang-kadang kok jadi rapi, jadi kelihatannya, oh mukanya jadi calm atau jadi apa, jadi friendly gitu istilahnya. Kalau Ya, dulu belum dirapin, betul. mukanya kayaknya stres gitu kelihatannya. Betul, betul, betul. Ya sebenarnya ya memang benar sih kata aku karena kan mungkin nggak semua orang ya dari kecil itu dikaruniai dengan gigi yang mungkin rapi gitu ya. Sebenarnya sih bisa dari nggak tahu deh dok berhubungan nggak ya dengan genetika atau apa. Tapi yang pasti mungkin karena mungkin dari kecil mungkin nggak terlalu dirawat atau mungkin moms and dads-nya sibuk mengurusi yang bagian luar anaknya gitu tapi Bukan, nggak. biasanya anaknya ditakut-takutin, itu yang nggak boleh tuh. Anaknya ditakut-takutin. Oh Kalau iya nggak iya mau iya iya. ngabisin makanan, nanti dibor. Nggak mau ngabisin makanan, suntik. Jadi nggak ke Atau dokter dicabut gigi ya. gigi. Jadi banyak yang Iya kadang-kadang iya datang iya. udah mau lihat itu udah tuh langsung nangis gitu. Iya 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 iya. Tapi positive people lagi. Tapi semua viewers yang ada di sini aku yakin deh kalau ke sana ke dokter gigi anak-anak ke dokter gigi ke dokter Linus sih kayaknya nggak ada takut-takutnya ya soalnya lihat dong senyum terus kayak gini ya. Ya sekarang saya praktek tapi nggak bisa kelihatan giginya. Kayak maskernya double-double udah kelihatan kayak Iya apa. iya iya betul 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 iya 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 tapi penting sih memang Ya. penting banget yang namanya senyum ya kalau senyum itu kan act-nya ya kan jadi kalau seandainya apa senyum itu act-nya cuma gadgetnya apa nih gadgetnya gigi Ya. mulut iya kan jadi ya itu harus sehat sih itu penting banget dan makanya aku juga mengencourage pasangan Fetty gitu untuk berinvestasi pada gigi karena menurutku sih gigi itu investasi ya dok ya Ya, apa benar. investasi Soalnya cuma sekali seumur karena hidup. Ya, nggak bisa ganti lagi. betul 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 it's for a lifetime dan ya itu berhubungan juga dengan self confidence kita self esteem kita gitu jadi menurut aku sih itu hal yang harus diperhatikan sih. Believe it or not, bukan cuma buat orang yang bekerja di depan publik, bukan buat orang yang bekerja apa ya berhubungan dengan orang aja, tapi I encourage kalau seandainya bisa semua orang untuk ya lebih memperhatikan kesehatan gigi dan Ya. senyum kan lebih nice. Nah, Iya biasanya kan kan? ini kan ketemu couple-couple nih. Nah, mereka biasanya gimana? Apa udah panik duluan apa mau ngerawat gigi dulu atau apa? Pernah nggak ada yang curhat atau gimana? Tentang gigi maksudnya. Eh, Atau misalnya Lauren jarang lihat sih ya. giginya, oh giginya kok begini nanti pas foto itu kan nanti jadi nggak bagus gitu. Kuning-kuning atau apa. Pernah nggak ada hitam-hitam gitu kayak lubang? Banyak sih ya ada klien yang wedding yang membicarakan giginya ke aku. Ya, Lebih kalau banyak ngomong- ngomong ini asal of course ya. Tapi of course kalau misalnya giginya nggak rapi ya LJ nggak akan. Mohon maaf itu kayaknya giginya nggak rapi ya gue. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Tapi ya memang kalau seandainya mau menikah sih, kalau kata aku ya karena di hari itu kita akan tersenyum dengan orang banyak, karena hari itu kita nggak akan apa ya, nggak akan ya harus senyum lepas ya, maksudnya untuk mengekspresikan kebahagiaan. So it's really important untuk future bride and groom ya rapin gigi lah ya sebelum foto priwet malah kalau kata aku ya. Nah, Jadi soalnya bukan yang sebelum gede, Ya. sebelum foto priwet kalau kata aku gitu. soalnya ada yang ke saya tuh cuman kalau untuk bisa nggak nih rapin cepet gitu. Saya mau hari hanya 6 bulan lagi. Waduh, kadang-kadang dokternya stres. Oh, iya 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 iya.
Wow, gigi nggak bisa kayak potong rambut sih ya Iya. masalahnya ya. Gigi nggak bisa instan gitu, dan yang namanya yang instan itu kalau kata aku mungkin ya oh buru-buru atau apa, tapi nanti Hmm. sebenarnya dengan melalui berproses merapikan gigi ke dokter gigi kayak misalnya Fatty gitu ya, itu juga sebenarnya adalah momen dia untuk mengontrol kesehatan giginya secara berkala sih, gitu kata aku. Karena banyak orang yang kayak males nih ke dokter gigi gitu, tapi actually penting sih untuk merawat Nah, gigi. nih Patty ini istrinya Loren ini jago nih buat wedding nih, gaun pengantin. Nah, ada yang kalau mau bisa bisa lihat IG-nya Loren nih. By Patty underscore juga. February sekalian lihat. Patty juga jadi kayaknya jadi tambah pede nih setelah giginya rapi. Wah. I think so ya, karena saya juga selalu Iya. mengencourage ya, maksudnya kalau misalnya ya dia giginya rapi, kita emang harus apa ya, memuji dong, Hmm. ya kan? Kalau giginya lebih rapi, senyumnya nggak Iya. betul dong, ya kan? Jadi kan lebih Iya. semangat pasangan itu untuk pergi Iya ke dokter benar. gigi. Ya gitu, jadi harus dipuji ya kan, maksudnya sekarang bisa lebih tersenyum gitu ya kan, dan maksudnya senyum tapi nggak pakai mikir gitu, maksudnya oke giginya nih misalnya harus senyumnya harus Hmm. doa gitu ya, jadi bisa iya dong iya Iya. kan, so Iya, benar, selalu di benar. juga Iya. pasangan Heeh. gitu ya, untuk juga punya gigi yang rapi gitu, karena Jadi kalau lebih saya sih pede nomor satu pokoknya. ya. Iya. Iya betul 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 banget. Oke, ada yang bertanya nih. Oh, paling perawatan pakai kawat gigi berapa lama? Wah, biasanya 1 tahun sampai 2 tahun, gitu rata-ratanya. Nah, ada yang bertanya Yang sabar lagi. pokoknya kalau Ya, misalnya sabar, jangan buru-buru. Soalnya tiap orang beda. betul. Nah, apa? Betul Ada yang betul tanya betul. lagi. Tapi, apa benar pasta gigi bisa mengisi nama lubang gigi kecil? Oh, wah, kalau udah lubang mah harus ke dokter gigi untuk ditambal. Nah, bisa pakai pasta gigi. Kalau mencegah sih bisa biasanya. Tapi kalau udah lubang harus ditambal. Nah, sekarang nih banyak yang nunda perawatan. Memang benar sih kan virus ini berbahaya. Cuman kalau misalnya kita ikutin protokol sih jangan tunda lah gitu. Banyak soalnya yang konsul online itu segala macem udah sakit sampai wah kalau udah sakit mah udah kena saraf giginya gitu. Jadi udah telat. Kalau gigi nggak bisa kasih obat sembuh sih, harus datang. Oke, ada yang mau di sharing lagi nggak nih biasanya? Kalau di wedding Kalau dari gimana? saya Apa? sih itu aja. Hmm, udah itu aja. Oke. Di wedding gimana dong? Nah, kalau di wedding sekarang apa lagi ribet atau sesuai kan protokolnya rada ini? Apa Iya protokol aja sih. Nah, dengan protokol aja ya, air rasa sih seluruhnya juga sekarang kan pakai protokol ya kan. Jadi memastikan untuk aman ya kan, apalagi dokter Linus tuh udah kayak astronot ya kan, kalau sana kedatangan pasien. Bukan lagi dong. sekarang lagi banyak wedding loh, Bukan. saya lihat. Lagi banyak wedding kan sekarang Iya, nih. Wah, iya, iya, ya. iya. Jadi Oke, ya semoga gitu. sukses. Oke, gitu dok. Thank you so Oh, much. Bye. bye-bye. Oke, apa ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, ada yang bilang pakai kawat gigi itu untuk diet. Sebenarnya kalau apa nggak nyaman itu biasanya cuma awal-awal saja 3 sampai 7 hari atau paling lama 1 bulan lah. Setelah itu sih kita makan normal gitu. Karena adaptasinya sih awal-awal saja biasanya. Jadi kalau yang mau diet ya belum tentu bisa. Kalau mau diet harus olahraga. Kalau mau nurunin berat badan harus olahraga. Oke. Oke, jadi ada yang mau bertanya lagi? Hmm.
Oke, kalau tidak ada, kita buat kesimpulan saja. Jadi saya angkat topik ini untuk memberi apa ya edukasi sebenarnya sih. Kenapa kita harus memperhatikan kesehatan gigi? Karena yang orang lihat itu waktu ketemu kita itu dari pertama kali adalah senyumnya dan pasti fokusnya ke gigi. Apalagi kalau giginya lubang. Kalau lubang biasa warnanya sudah kehitaman. Nah, itu paling kelihatan. Nah, kita harus bersihkan karang gigi atau stain itu kira-kira 6 bulan sampai setahun sekali. Tapi harus ke dokter gigi. Gitu. Kalau stain itu artinya kita sering minum teh atau kopi jadi kecoklat-coklatan tapi bukan bolong. Jadi beda. Kalau bolong tuh udah warnanya hitam. Nah, kemudian kalau misalnya ingin merapikan gigi sebelum hari H itu minimal 1 tahun lah gitu. Kecuali kalau misalnya mau misalnya hanya untuk rapi sebentar saja, biasanya 6 bulan lah udah rapi tapi belum selesai perawatannya. Jadi setelah hari H biasanya mesti dipasang lagi. Jadi kan buang waktu dan buang biaya biasanya. Jadi sebaiknya sih kita persiapkan dari 1 tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya memang tidak mau kelihatan ya harus pakai yang clear liner yang transparan seperti plastik gitu. Ya, jadi merawat gigi itu dan senyum itu penting karena itu identitas kita. Kalau gigi kita rapi, ketemu orang ya pede gitu. Kalau gigi kita nggak rapi, kadang-kadang senyum aja kita malu gitu. Oke, sampai ketemu di IG Live berikutnya dengan topik yang lebih seru lagi. Narasumber nanti pasti lebih banyak lagi. Oke, bye-bye. Terima kasih dan sehat selalu.